Shalom, saya senang sekali bertemu lagi dalam program Daily Devotion. Dan hari ini, sebelum kita membahas firman Tuhan, saya ingin sampaikan tetap tema kita tahun ini, bangkit dan bercahayalah. Tetap bangkit dan tetap bercahaya. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1-15 menjadi bacaan buat kita hari ini. Dan saya akan membacakan 3 ayat saja, ayat 7, 8, dan 9. Dikatakan firman Tuhan, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, kata Paulus. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Tentunya menjadi teladan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sangat mudah untuk kita menjadi contoh yang kurang baik. Saya yakin hal itu. Ketika di rumah marah-marah, maka kita menjadi contoh kurang baik. Ketika di kantor kita banting pintu, gebrak meja, kita menjadi contoh yang tidak baik. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa atau perilaku yang kasar, disitulah kita menjadi contoh yang tidak baik. So, sepertinya menjadi contoh atau teladan yang tidak baik itu sesuatu yang lebih mudah dilakukan daripada menjadi teladan yang baik. Oleh karena itu, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya berikan judul adalah menjadi teladan. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di dalam mengusahakan kesatuan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi teladan kepada orang-orang di luar sana, atau bahkan orang-orang yang kita gembalakan, orang-orang di mana kita bersama-sama dalam satu jemaat. Paulus berkata, saya bisa saja minta makan dari kamu, saya bisa saja minta uang dari kamu. Mungkin beberapa orang melakukan itu. Namun Paulus berkata, aku bekerja. Paulus sedang memberikan teguran kepada jemaat Tesalonika yang hari itu tidak mau bekerja, menunggu kedatangan Tuhan. Sambil apa? Sambil membebani gereja, sambil meminta makan, meminta kebutuhan mereka dari orang lain. Tapi Paulus berkata apa? Saya bekerja, saya tidak menjadi beban, saya mengusahakan cari roti sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya menjadi teladan, contoh buat kamu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Anda orang tua, pengajar, guru, apapun profesi kita punya sebuah status, yaitu murid Kristus. Mari sebagai murid Kristus kita menjadi teladan kepada orang-orang di luar sana dalam hal kesatuan. Kita boleh beda gereja, tetapi satu Tuhan Yesus. Kita boleh beda pelayanan, tetapi satu kekuatan, yaitu Roh Kudus. Kita boleh beda lokasi tempat di mana kita beribadah, tetapi tetap kita punya satu Tuhan di mana kita beribadah kepadanya. Oleh karena itu saya mendorong kita semua sebagai umat Kristen, anak Tuhan, murid-murid Kristus, mari jangan kita besarkan perselisihan, pertengkaran, perdebatan, tapi mari kita berikan contoh kepada dunia, mereka yang belum terima Tuhan. Biarkanlah mereka melihat kasih Kristus dari cara hidup kita, dari teladan hidup kita, di mana kita memberikan contoh buat mereka. Oh, ternyata orang Kristen ketika ada konflik mereka bereskan, ketika ada sebuah kesalahpahaman, perbedaan, mereka bereskan dalam kasih. Nah, ketika kita semua hidup dalam kasih, kesatuan, kita mahir dalam memberikan sebuah solusi yang win-win. Kita mahir dalam hidup dalam kesatuan, kita mahir dalam mengampuni, maka disitulah kita bisa jadi teladan buat banyak orang. Dan melangkah bersama dalam kesatuan itu sebuah hal yang bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya setiap kita semuanya dapat melakukannya dan bahkan menjadi teladan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah kami teladan dalam kehidupan kami, sehingga kami memberikan teladan dalam hal kesatuan, dalam hal mengampuni, dalam hal berdamai, hidup di dalam kesatuan bersama dengan orang-orang sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.